Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Puadi, guru manual angkat. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi matematika wajib di kelas 12, yaitu adalah dimensi 3 ya. Atau bisa juga kita sebut adalah ruang 3 dimensi, atau di SD dan di SMP kita kenal namanya adalah bangun ruang gitu ya. Nah, kenapa dikatakan dimensi 3? Karena dia ada 3 unsur. Ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi ya. Kalau contoh-contoh dari dimensi 3 atau bangun ruang, dulu di SD kita sudah bahas sebenarnya ya. Ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas, ada kerucut, ada tabung, dan ada bola. Cuma yang mau kita bahas di kelas 12 tidaklah sama dengan materi di SD dan di SMP. Kalau SD SMP kita mungkin lebih fokus ke perhitungan menentukan luas permukaan atau volume ya, atau rusuk dan sebagainya. Nah, sekarang yang kita bahas di kelas 12, kita ada 2 fokusnya nanti. Yang pertama adalah jarak, yang kedua adalah sudut gitu ya. Cuma hari ini kita tidak akan mungkin membahas semuanya. Kita akan bahas sebagiannya saja. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita coba dulu bahas. Di sini kita akan coba bahas pertama kali adalah unsur-unsur bangun ruang ya. Nah, saya kasih contoh misalnya di sini, saya kasih ada contoh bangun ruang yaitu adalah kubus. Kita anggap kubus ya. Nama kubusnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Maka pada bangun ruang atau kubus ini terdapat unsur-unsur ya. Apa-apa saja? Pertama ada namanya kita sebut yaitu adalah titik. Nah, mana titik pada contoh gambar ini? Berarti titik di sini ada banyak ya. Misalnya A, B, C, D, E, F, G, dan H. Itu adalah titik. Apakah hanya ini? Tidak. Ini kan hanya titik sudut. Boleh aja di sini misalnya ini ada P, berarti ini adalah titik P. Dan ini banyak titik yang ada di sini, gitu ya. Itu yang namanya titik. Kemudian yang kedua, ada unsur dari bangun ruangnya namanya disebut adalah garis. Nah, contoh di sini yang mana garis? Ya, garis di sini misalnya adalah A ke B, atau kita sebut dulu namanya rusuk ya. A, B, B, C, C, D, D, A. Ya, ini adalah garis ya. Tapi lebih tepat kita sebut segmen garis karena garisnya terbatas ya. Kalau dia garis sebenarnya dia panjangnya sampai tak berhingga ya. Ini adalah segmen garis AB, atau boleh aja kita bilang garis ya. Itu kita sebut biasanya. Nah, kemudian yang ketiga, ada namanya kita sebut adalah bidang unsurnya. Atau kita boleh namakan adalah sisi. Nah, pada contoh gambar ini, mana yang disebut nama bidang atau sisi? Itu adalah A, B, C, D. Itu adalah bidang. Atau boleh A, B, F, E. Itu juga bidang. Apa bentuk bidangnya? Nah, karena tadi di sini adalah kubus, berarti bidang pada kubus ini adalah persegi. Nah, ini adalah unsur-unsur yang terdapat pada bangun ruang. Jadi ada titik, ada garis, dan ada bidang. Nah, ada namanya nanti unsur yang paling kecil. Kalau di biologi kan ada istilah namanya dia unsur terkecil, yaitu adalah sel. Kalau di kimia ada unsur terkecil, yaitu adalah atom. Nah, pada bangun ruang di matematika, unsur terkecilnya adalah apa? Ini, titik. Jadi itu yang paling kecil, unsur paling kecil di bangun ruang, yaitu adalah ya. Nah, ini dasar dulu dari dimensi 3 ya. Nah, setelah kita bahas ini, mudah-mudahan bisa paham ya. Kita masuk ke materi inti kita. Kita bahas yaitu adalah tadi fokus pertama yaitu adalah tentang jarak. Ya, tentang jarak. Cuma nggak semua dari jarak ini kita bahas ya. Jadi nanti jarak ini nanti banyak. Ada jarak dari titik ke titik, ada titik ke garis, garis ke bidang, dan sebagainya. Nah, hari ini yang mau kita bahas adalah jarak dari titik ke titik. Jadi unsurnya tadi kan ada titik, ada garis, dan ada bidang. Jadi yang mau kita bahas adalah unsur jarak dari titik ke titik. Misalnya di sini ada titik A tadi, ada titik B. Berarti mana jarak dari A ke B? Maka yang perlu kita pahami definisi dari jarak. Jarak itu adalah apa? Jarak adalah yang terdekat. Kalau yang terjauh bukan jarak ya. Misalnya kalian menentukan jarak dari kalian rumah kalian ke sekolah.
Berarti yang terdekat diambil, yang jalan pintas, itulah jaraknya. Ya. Jadi kalau misalnya ini tadi titik A, ini titik B, mana jarak dari A ke B? Jaraknya adalah yang terdekat. Mana itu? Misalnya saya hapus ya. Berarti yang ini jaraknya. Tinggal tarik garis lurus antara kedua titiknya. Maka panjang garis yang menghubungkan kedua titiknya itulah namanya disebut jarak. Ya. Jadi jarak dari A ke B adalah panjang garis AB. Jarak dari B ke C adalah panjang garis BC. Demikian seterusnya, gitu ya. Jadi inilah namanya disebut adalah jarak dari titik ke titik. Jadi misalnya saya kasih contoh. Ini tadi kita anggap adalah kubus. Saya bikin misalnya rusuk kubusnya panjangnya adalah 5 cm. Misalnya saya tanyakan atau kita ingin mencari berapa jarak dari A ke B, jarak titik A ke titik B, berarti adalah ya panjang garisnya ini. Berapa panjang garisnya? 5 cm. Karena panjang rusuknya adalah 5 cm. Misalnya jarak dari A ke E, berarti ya panjang garis AE berarti berapa? Tetap yaitu adalah 5 cm. Nah, permasalahannya misalnya saya mau mencari jarak dari titik A ke C. Berarti jarak dari titik A ke C kan tadi kita tinggal tarik garis yang menghubungkan kedua titiknya. Maka jarak dari titik A ke C adalah panjang garis AC. Berapa panjang garis AC ini? Nah, itu yang kita belum tahu. Nah, itu nanti pertanyaan yang muncul. Berapa ya jarak dari titik A ke C? Berarti kita kan harus tahu berapa panjang AC-nya. Untuk itu kita harus gunakan materi prasyaratnya. Apa materi prasyaratnya? Ini udah dibahas sebenarnya dari SD ya. Namanya kita sebut adalah Pitagoras ya. Pitagoras ya. Masih ingat ya Pitagoras ya, teorema Pitagoras. Pitagoras ini dia berlaku pada bangun datar apa, masih ingat? Yaitu adalah segitiga siku-siku. Nah, misalnya di sini segitiga siku-siku kita namakan di sini misalnya panjang sisinya ini adalah A, ini B, ini adalah C. Maka teorema Pitagoras mengatakan bahwa kuadrat dari sisi miring suatu segitiga siku-siku, yang mana di sini sisi miring jelas adalah C ya. Berarti di sini dia kuadrat sisi miringnya, panjang sisi miringnya itu merupakan jumlah kuadrat sisi yang lain. Mana sisi yang lain panjangnya? Berarti A dengan si B. Berarti jumlah kuadratnya berarti adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, dengan demikian, misalnya kita mau menentukan jarak dari titik A ke C, maka kan tadi panjang AC. Untuk menentukan panjang AC adalah kalian gunakan rumus Pitagoras ini. Maka kita harus memunculkan atau mengeluarkan suatu segitiga siku-siku yang terdapat AC-nya. Mana segitiga siku-siku yang terdapat AC di sini? Untuk memudahkan kalian, perhatikan di sini ada ABCD. Tadi ABCD itu berbentuk apa dia kira-kira? ABCD adalah berbentuk persegi ya. A, B, C, D. Berbentuk persegi karena dia adalah kubus. Maka bidang pembentuknya tadi adalah persegi. Maka kalau seandainya kita mau menentukan jarak dari A ke C, berarti panjang AC adalah kita harus memunculkan suatu segitiga siku-siku yang mengandung AC. Mana segitiga siku-siku yang bisa kita ambil? Misalnya ini. Ini kita hapus saja. ABC. Ini kan adalah suatu segitiga siku-siku. Pasti dong ini adalah siku-siku. Kenapa? Karena ini kan tadi persegi. Persegi itu kan berarti sudutnya adalah 90 derajat. Maka ini pasti siku-siku. Berarti panjang dari A ke C kita gunakan Pitagorasnya. Untuk mencari berapa panjang A ke C ini, berarti kita lihat di sini ada sisi lainnya. Apa itu? AB dan BC. Berarti untuk menentukan panjang sisi AC kuadrat atau jarak dari titik A ke C, kita gunakan ini. Berarti AC kuadrat adalah AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, AB-nya kan tadi sudah diketahui, itu adalah 5. Sedangkan BC berapa? Juga 5. Maka tinggal masukkan ke sini, berarti 5 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Berarti ini tinggal hitung saja ya. Berarti 5 kuadrat adalah 25, 5 kuadrat ini 25, berarti hasilnya adalah 50. Tapi permasalahannya kan kita bukan mau menentukan AC kuadrat. Yang kita mau tentukan adalah AC saja. Berarti untuk mencari panjang AC adalah akar dari 50.
ya. Atau kalau kita boleh sederhanakan, 50 ini kita